Bapak Ibu? Luar biasa. Baik, hari ini saudara, saya bersyukur bisa kembali melayani di WTC Cilegon. Terima kasih Pak Yuda. Udah lama gak ketemu jemaat yang di Cilegon. Haleluya. Nah, saudara, di masa penuaian yang besar ini, saudara dan saya sedang melihat goncangannya juga besar. Tapi saya meyakini gini, di balik semua goncangan, di balik semua hal yang sedang ada dan saya hadapi, percayalah bahwa ini masa penuaian yang besar. Oleh karena itu saya berikan judul hari ini adalah bagaimana Anda dan saya punya kualitas di dalam Yesus. Saudara dan saya perlu memiliki sebuah kualitas yang baik dalam perjalanan kekristenan. Saudara, di hari-hari ini kalau Anda lihat produk saudara, ada produk-produk yang bagus tapi kualitasnya ngasal. Betul nggak saudara? Bahkan satu kali saya ketemu dengan satu orang tante-tante yang umurnya kira-kira 68 gitu. Dia cerita begini, Pak, nyari mesin cuci yang kuat itu mereknya apa? Saya bingung juga, merek apa ya Bu? Karena nggak ada kata dia saudara. Dulu kalau tante, dia biasanya saya tante, kalau tante dulu punya mesin cuci itu tahan bisa 20 tahun nggak ganti-ganti. Sekarang mesin cuci baru beli 3 tahun ganti baru. Saya bilang tante kalau tahan 20 tahun pabriknya nggak ada yang maju tante. By the way, saya mau bilang buat Anda, kualitas kekristenan Anda dan saya harus bertahan menghadapi semua tantangan yang terjadi. Saudara, ketika Anda dan saya memasuki awal tahun ini, maka pesan atau ayat kunci yang ada di masa penuaian yang besar. Mari kita buka Ulangan 11 ayat 11. Tuhan sudah mengingatkan saudara, Ulangan 11 ayat yang ke-11. Tuhan sudah menyampaikan bahwa di masa penuaian ini Anda dan saya nggak bisa lagi jadi orang Kristen yang pasif. Anda nggak bisa lagi jadi orang Kristen yang biasa. Anda nggak bisa jadi orang Kristen yang hanya menunggu seperti orang Israel di tanah, di padang gurun. Tetapi Anda dan saya, gembala kita sampaikan, Anda akan dibawa Tuhan. Dari mana? Menuju milk and honey. Dari orang Israel yang cuma mengharapkan mana, Anda sedang dibawa Tuhan menuju tanah perjanjian. Termasuk yang ada di GBI Cilegon. Doa saya, semua Anda, semua kita dibawa masuk dalam tanah perjanjian. Yang percaya katakan amin. Katakan kanan kiri, selamat memasuki tanah perjanjian. Tetapi ketika Anda memasuki tanah perjanjian, ini ayat emasnya. Waktu Anda dan saya, kalau Anda lihat tema The Great Harvest, kalau ada di gereja biasanya ada itunya tuh, apa di belakang ada? Enggak ada ya. Maka salah satu ayat emasnya adalah Ulangan 11 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Saya mengingatkan ini aja. Yuk kita baca Ulangan 11 ayat 11. 1, 2, 3, go. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Saudara, ketika Anda dan saya memasuki tanah perjanjian, Tuhan gak menjanjikan highway, Tuhan gak menjanjikan jalan tol. Tuhan berkata gini, siap-siap, katakan siap-siap. Siap-siap. Memasuki tanah perjanjian, Anda akan melewati tanah yang bergunung-gunung dan tanah yang berlembah-lembah. Berarti ada tantangan yang besar. Mungkin ada kesulitan di depan Anda. Tapi percayalah, Tuhan janji bahwa Tuhan yang akan menurunkan hujan dari langit. Di masa penuaian yang besar, hujannya akan semakin besar. Janjinya tetap terjadi buat saya dan saudara. Oleh karena itu saya berharap hari ini Anda pulang bukan dengan tangan yang hampa. Anda pulang hari ini punya kualitas yang sungguh sebagai seorang penuai di dalam Yesus. Mari kita buka Alkitab kita, Yehezkiel pasal yang ke-37. Saya akan mulai bagaimana Pak saya bisa menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Yesus. Yehezkiel pasal 7 ayat yang pertama saudara sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca ganti-gantian yuk. Yehezkiel pasal 37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Judul perikopnya adalah kebangkitan Israel. Ayat pertama saya mulai baca. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah,
Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Saudara, dari ayat pertama ini saya berikan dulu sebuah background story bagaimana Yehezkiel mendapatkan sebuah penglihatan, pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dia melihat bagaimana orang Israel, orang bangsa Israel, orang-orang yang mestinya memasuki tanah perjanjian, di masa itu mereka sedang menghadapi kesukaran, kesulitan, mereka ada dalam pembuangan. Maka Tuhan menunjukkan kepada Yehezkiel, dibawalah Yehezkiel melihat tulang-tulang yang ada yang berserakan. Ayat 2 Anda baca, apa yang terjadi dengan tulang-tulang itu? Dia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling, dan sungguh amat banyak bertaburan. Lihat, tulang-tulang itu amat sangat banyak. Lanjutkan. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Saya berikan beberapa underline. Keadaan yang terjadi bukan keadaan yang mudah. Tulang-tulang yang berserakan itu bukan jumlah sedikit, tetapi apa? Banyak. Dan tulang-tulang ini bukan, maaf, ini bukan tulang hewan. Yang dilihat adalah tulang-tulang manusia. Jadi dalam gambaran saya melihat begini, Yehezkiel dipertunjukkan pada sebuah tontonan yang menakutkan, kira-kira begitu ya. Kira-kira ada lengan, tulang lengan di sana, tulang kaki di sana, tulang rusuk di sana, tulang kepala di sini, wah, dan itu jumlahnya banyak sekali. Tapi perhatikan begini, tulang-tulang itu menurut Alkitab bukan tulang-tulang yang baru mati. Karena kalau tulang itu baru masih ada minyaknya. Tapi Alkitab berkata yang tadi Anda baca, tulang itu amat kering. Berarti saudara, ini matinya sudah lama. Nah, ayat ketiga saya baca, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan? Saudara, Yehezkiel ditantang oleh Tuhan, di-challenge oleh Tuhan. Kalau kamu lihat tulang-tulang ini tulangnya banyak, tapi amat kering, nggak ada harapan, no hope. Lalu dia tanya, bisakah ini dihidupkan kembali? Lalu Yehezkiel, karena dia mendengar apa yang Tuhan tanya, lalu dia berkata gini, aku menjawab, iya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahuinya. Wah, saudara, mantap sekali. Ayat keempat Anda baca. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Saudara, waktu Yehezkiel melihat itu, Tuhan memberikan sebuah perkataan, sebuah nubuat. Ayat kelima saya lanjutkan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Saudara, ketika dia memperkatakan itu, dia nggak selesai cuma bilang supaya dia hidup. Ayat ke-6 Anda baca. Aku beri urat-urat kepadamu, dan menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupkanmu dengan kulit, dan memberikan nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui Saudara, selesai dia bernubuat ayat ke-7, Yehezkiel melihat begini, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Tepuk tangan dong buat Allah kita. Jadi saya gambarkan dari sebuah ketakutan, Yehezkiel melihat sebuah miracle. Betul tidak saudara? Dari sebuah tidak ada harapan. Waktu dia mulai berkata-kata, tulang yang tadi berserakan nggak tahu, nggak ada urutannya. Ini bukan tulang manusia urut dari kepala sampai kaki, enggak. Ini semuanya terserak di mana-mana. Dan tiba-tiba ketika Tuhan menyuruh dia untuk bernubuat, tulang itu jadi satu. Dia seperti lompat. Dan dia melihat apa yang terjadi. 8 saya baca. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat urat-urat itu ada. Dia bukan cuma tengkorak hidup loh, tapi Tuhan sedang menumbuhkan sebuah kehidupan. Ada urat-urat, ada daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tapi mereka belum bernapas. Ayat 9 baca sama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka
Ayat 10 sekali lagi. 1, 2, 3. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas itu hidup masuk dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang sangat amat besar. Saudara, waktu saya merenungkan 10 ayat ini, saudara, saya tiba-tiba saya melompat dan saya berkata gini, Tuhan, bagimu selalu ada harapan. Saya ulang, bagi Tuhan selalu ada kemungkinan. Bagi Tuhan tidak ada kata yang tidak bisa. Saudara, orang Kristen yang punya kualitas, Yesus kembalikan kepada slide saya. Orang Kristen yang punya kualitas di dalam Kristus itu seperti tulang kering yang diubahkan oleh Tuhan menjadi sebuah masukan. Saudara, nanti kalau Anda membaca tadi, Anda membaca ayat 1 dan 2, maka cara memandang Anda terhadap sebuah tulang kering itu akan menentukan gairah kehidupan Anda. Saudara, Anda bisa melihat botol air minum yang tadi saya minum setengah ini. Anda bisa berkata botol ini setengah kosong, atau Anda bisa berkata botol ini setengah terisi. Kalau saya bilang ini setengah kosong, kira-kira salah nggak? Enggak. Tapi kalau saya berkata, saya dengan keyakinan saya berkata, enggak kosong kok, ini ada isinya, dan saya bilang ini setengah terisi. Saudara, orang yang selalu melihat hal yang kosong, cara pandangmu yang selalu melihat kesukaran, maka selalu kesukaran itu akan datang dalam hidup Anda. Saudara, ini masa yang tidak mudah, gelombangnya besar sekali. Anda bisa melihat kelemahan, tapi orang percaya yang punya kualitas, cara pandangnya bisa lihat kelimpahan, bukan kelemahan. Saudara, di masa-masa yang susah, orang lain lihat kesesakannya, tapi Anda orang percaya selalu melihat ada kesempatan yang bisa terjadi. Orang lain melihat ketakutan. Pak Yuda, gimana usaha saya? Pak Yuda, gimana kerjaan saya? Pak Yuda, gimana masa depan anak-anak saya? Orang lain lihatnya ketakutan. Tapi dengarkan gini, cara pandangmu akan menentukan bagaimana Tuhan akan membawa Anda terbang sejauh mana. Orang lain lihat ketakutan, Anda selalu melihat keluputan yang datangnya dari Tuhan. Yes. Saudara, Yeskiel bisa sama-sama lihat tulang kering. Mungkin orang lain akan berkata, ini mah gak ada harapan. Orang lain berkata, ini mati total. Orang lain berkata, tidak bisa. Tapi saya berdoa begini, cara pandang dari sisi Tuhan terhadap sebuah tulang kering akan memberikan sebuah harapan. Dari tulang kering akan bisa jadi laskar yang besar. Saudara akan jadi laskar yang besar. Saudara dikasih Tuhan, saya tuh baca satu kali, belum lama ini saya baca satu artikel menarik sih. Ada seorang anak muda dari Lebak, Banten sih. Tiba-tiba dia cerita di artikel itu bagaimana dia bisa diterima di S2 Harvard, saudara. Saya baca kisahnya. Ini anak muda siapa gitu, kok bisa ya, hebat deh. Dia cerita bagaimana waktu dia bersama orang tuanya, cuma orang tuanya penjual nasi goreng, saudara. Lalu diusir dari rumah kontrakannya. Seorang laki-laki ini, saudara, dia akan berjuang keras, dia punya mimpi satu kali dia akan kuliah di luar negeri, saudara. Padahal dari Lebak, Banten, saudara. Lalu dia sekolah dengan sungguh-sungguh, SD dapat beasiswa, SMP beasiswa, SMA beasiswa, dia dapat KIP, dapat universitas negeri di luar kota. Dan saudara, dia hari ini, orang ini dapat beasiswa S2 di Harvard. Waktu saya baca gini, gak ada loh yang mustahil buat Tuhan. Ini orang yang gak kenal Tuhan aja, ketika dia berjalan dengan cara pandang yang berbeda, masa depannya juga beda. Apalagi Anda, apalagi saya, orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Selama Anda punya cara pandang Tuhan, hidupmu akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, dari satu langkah iman kepada langkah iman. Makanya jangan memandang itu jadi cara pandang yang salah. Jangan cuma yang Anda pikirkan, yang Anda lihat cuma kesukaran-kesukarannya. Lihat jawaban doa yang Tuhan sediakan dalam hidup Anda. Tapi di ayat yang ketiga menarik. Perjalanan tulang kering dari pasukan itu bukan terjadi dalam sekejap. Tetapi Tuhan mengatakan dalam ayat ketiga. Saudara, kalau Anda memperhatikan ayat ketiga, lalu ia berfirman. Waduh, saudara. Untuk mengubah tulang
kering ini menjadi sebuah laskar yang besar, saudara. Anda harus melihat, izinkan Tuhan berkata-kata dan berfirman dalam hidup Anda. Saudara, tidak ada, kalau Anda ingin melihat perkara besar dalam hidup ini, jangan cuma berhenti Anda datang ke gereja dengerin khotbah. Saudara, Anda mesti datang ke gereja, dapetin apa pesan Tuhan ketika Anda beribadah. Saudara, sedih banget kalau ada orang Kristen datang ke gereja cuma dengerin khotbah. Karena kalau Anda cuma dengar khotbah, masuk kuping kiri, keluar kiri, keluar dari gedung ini, bisa jadi keluar kuping. Kalau kuping kanan masih puji Tuhan. Kiri. Kenapa? Saudara, kalau Anda, kenapa di gereja ini gembala kita catat firman Tuhan, catat khotbah, supaya Anda itu bukan cuma dengar khotbah. Kalau Anda mau lihat sesuatu yang besar hari ini, perkara besar hari ini, Anda jangan berhenti cuma dengar khotbah. Dapatkan rema itu secara teratur di dalam hidup Anda. Karena khotbah tidak akan pernah bisa mengubah hidup Anda, tapi rema firman yang Anda terima akan mengubah keadaan Anda. Saudara, jangan Anda datang ke gereja itu pikiranmu tuh sibuk duluan. Udah datang ke gereja mikir ntar makan siang mau makan apa, makan sate atau makan ikan lele atau ikan nila. Udah mikirin panjang. Coba kalau datang Anda datang ke beribadah, izinkan dicari Tuhan gitu loh. Saya mesti ngomong serius sama Anda. Sekarang ini orang Kristen ini sibuk. Udah tau ke gereja, Pak, ibadahnya berapa lama ya? Saya pernah ngajak satu orang, ayo ke gereja. Iya boleh sih, cuma berapa lama ibadah gerejamu ya di WTC? Oh nggak lama kok, 1 jam setengah. Saya cuma mau bilang gini, kenapa sih kalau ke gereja buru-buru, nonton besok nggak buru-buru? Saudara, coba kalau Anda datang ke gereja, saudara, Anda tuh jangan buru-buru, jangan sibuk hanya aktivitas. Anda datang punya hati yang Amin. Anda datang dengan telinga yang terbuka. Anda datang dengan pikiran yang mau menerima kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ketika Anda pulang terima rema itu akan mengubahkan kehidupan Anda. Tapi di ayat yang keempat dan di ayat yang ketujuh, setelah dapat rema, saudara, maka Yehezkiel, saudara, mulai memperkatakan apa yang Tuhan suruhkan dalam hidupnya. Saudara, peristiwa tulang kering menjadi pasukan. Kalau Anda membaca, maka ayat 4 sampai ke 7, pakai mulut Anda untuk berbicara seperti yang Tuhan suruhkan. Amin. Jangan pernah ragu dan takut karena semua yang dari Tuhan. Saya ulangi, semua yang dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, semua yang dari Tuhan pasti terjadi. Amin. Saudara, makanya pentingnya rema. Waktu Anda dapat rema, dan itu yang Anda berkatakan berulang-ulang, dan berulang-ulang, itu pasti terjadi. Amin. Karena Alkitab yang Anda pegang hari ini bukan komik. Yang Anda pegang Alkitab hari ini bukan dongeng, tapi Alkitab ini adalah firman Tuhan sendiri. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Kalau engkau dapat rema, engkau dapat kebenarannya, Anda perkatakan, maka apa yang Anda katakan pasti terjadi dalam hidup. Saudara, jangan main-main dengan perkataanmu, karena perkataan itu akan mengiringi kehidupanmu. Ya, apa yang kau katakan, kalau Anda berkatakan sesuatu yang negatif, maka yang negatif itu akan mengiringi hidupmu. Tapi kalau engkau berkata yang positif, engkau berkata yang firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan mengiringi. Amin. Saya senang sekali kalau saya ketemu orang dan orang itu sangat antusias gitu, cerita tentang Tuhan. Daripada dia cerita tentang setan, lebih baik dia cerita tentang apa, saudara? Tuhan. Karena gembala kita bilang lebih baik kita ketuhanan daripada kita Kesetanan. karena sila pertama adalah Ketuhanan. Saudara, saya sering kali, anak saya pernah nanya gini, Pi, kalau papi ngobrol itu ya, anak saya suka dengar, kenapa sih ceritanya dikit-dikit tentang Tuhan? Saya bilang, lebih baik saya ngomong tentang Tuhan, lebih baik papi cerita tentang Tuhan. Masa papi mau cerita tentang kebanggaan-banggain setan? Saya lebih baik cerita, oh Tuhan baik loh. Lebih baik kita ngomong Tuhan baik loh. Lebih baik kita bilang gini, Tuhan itu ajaib loh. Lebih baik kita ngomong Tuhan itu ajaib. Pakai mulutmu untuk berkata-kata itu. Tapi kalau Anda berkata-kata yang negatif, Anda berkata-kata yang buruk, Anda berkata-kata yang menjatuhkan, Anda berkata-kata yang sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan, itu yang akan terjadi loh dalam hidup Anda. Saya berdoa tahun 2025
Yuk kita pakai lidah kita pakai mulut kita, berkata-kata sesuai rema yang Tuhan beri dalam hidup ini. Maka apa yang Anda katakan pasti terjadi. Satu kali saya mencatat, saudara. Satu kali ada seorang wanita di Argentina tahun 2005, namanya Campinas. Si perempuan ini, saudara, anak gadis ini, satu kali dia dijemput sama teman-temannya. Waktu teman-temannya datang, maka orang tuanya, karena kan di Argentina banyak orang Kristen kan, orang Kristen Katolik itu banyak. Maka maminya tuh bilang begini, nak, sambil nganterin ke depan. Teman-temannya naik mobil gitu ya, karena setengah mabuk, lalu maminya nganterin, nak, hati-hati ya, pulang jangan malam-malam. Ingat, Tuhan Yesus beserta kamu. Maminya kan baik ngomong tentang Tuhan kan. Tapi ini si anak memang agak rada-rada, saudara. Waktu dia bilang gini, Tuhan beserta kamu. Mami, ini udah nggak ada tempat buat Tuhan lagi. Sambil guyon. Makanya Tuhan tuh jangan dibikin guyon. Ya. Memang Tuhan tuh sahabat, tapi jangan Anda kepele dia itu. Dia tuh guyon. Ini kita mobilnya udah nggak muat, kan mobilnya sedan. Ini udah 5 orang sama saya, Mi. Tuhan mau taruh di mana kalau Tuhan beserta kita? Tuhan nggak muat. Dia bercanda. Kalau mau Tuhan ikut, Tuhan adanya di bagasi mobil. Saudara, kebetulan orang yang bawa mobil itu di belakangnya itu dia bawa telur, saudara. Nanti kalau Anda cari Google, ceritanya kisah nyata, saudara. Dia bawa peti telur di belakang. Sambil guyon gitu, langsung mobilnya jalan. Kira-kira 10 menit kemudian terjadi tabrakan yang tragis. Itu mobil sedannya hancur dari moncongnya sampai ke belakang. Semua penumpangnya meninggal, saudara. Tapi ajaib, saudara. Satu kotak peti telur yang ada di belakang, satu butir pun gak ada yang pecah. Nanti Anda cari di Google, kisah nyata. Tapi saya pikir gini, seringkali kita meremehkan Tuhan dan berkata gini, Tuhan, gak ada tempat buat Tuhan kok. Tuhan gak ada tempat. Tuhan kalau mau di belakang aja. Saya mau bilang buat Anda yang nyesel loh. Kalau Anda izinkan, Anda berkata kepada Tuhan, sertai aku Tuhan. Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau. Saya percaya orang-orang yang selalu berkata-kata itu, Tuhan selalu akan hadir dalam hidup Anda, menyertai Anda, memberkati Anda, melindungi Anda. Yang percaya katakan amin. Saudara, waktu Yesaya mulai berkata-kata, maka proses itu mulai terjadi. Kalau Anda membaca, saudara, dalam Yesaya 37 ayat 8 sampai 9, proses itu mulai terjadi. Prosesnya apa, Pak? Waktu itu tulang-tulang mulai berkumpul, maka nggak langsung tumbuh langsung daging. Tuhan izinin apa? Uratnya dulu tumbuh. Betul nggak, saudara? Baru apa? Dagingnya. Tuhan nggak pernah kebolak-balik dengan proses. Saudara, seorang yang punya kualitas dalam Yesus, dia ngerti bagaimana perjalanan ini nggak ada yang terjadi dalam sekejap mata. Perjalanan Anda harus siap untuk melewati yang namanya proses. Makanya proses itu penting dalam hidup Anda dan saya. Izinkan proses itu bisa terjadi dalam hidup Anda step by step. Dan hanya lewat kuasa Roh Kudus yang akan menjadikannya sempurna. Tuhan tuh nggak pernah kebolak-balik. Makanya kalau Anda pernah berpikir, kenapa kok nggak diciptain sapi dulu gitu baru tanahnya di hari penciptaan? Tuhan kan nggak pernah isengin, apa ini ya, sapi dulu atau tanah dulu ya? Cap cicuk belalang kuncung, nggak pernah. Saudara, kalau Anda baca tuh Alkitab, coba Anda pikirin, Tuhan ciptain dulu ikan dulu atau airnya dulu? Airnya dulu. Kenapa kalau dia nggak, ya iseng dulu dah ikan dulu, terus nggak ada air ya, tarik lagi ikannya, baru ciptain? Nggak gitu. Tuhan tuh Allah yang teratur, katakan Allah yang teratur. Makanya kekristenan yang bisa berjalan dalam keteraturan ilahi itu luar biasa loh. Jangan Anda pikir seseorang yang hidupnya teratur itu hidupnya nggak baik. Salah. Orang yang teratur itu hidupnya tuh berbahagia loh. Beneran. Beneran. Saudara, makanya Anda perlu menjadi pribadi yang bisa teratur. Tuhan tuh nggak pernah kebolak-balik. Makanya ikuti langkahnya Tuhan dalam hidup ini. Tuhan akan memberkati hari-harimu ketika Anda itu bisa menjadi pribadi yang teratur. Doamu setiap hari jangan lompat-lompat. Karena Tuhan aja menciptakan bumi dengan teratur. Kalau baca firman, jangan kadang baca, kadang. Keteraturan itu akan membuat hidupmu tuh bahagia. Beneran. Saudara, orang yang teratur lama-lama jadi robotik. Kalau nggak percaya tanya, Pak Yuda udah pulang dari sini ke rumahnya sambil ngobrol. Saya sih belum pernah tahu rumahnya Pak Yuda.
Misalnya saya sambil ngobrol, Pak Yuda nggak usah lagi nyari mana sen kanan sen kiri menuju rumahnya, karena sambil robotik. Mungkin dia sambil ngobrol, iya Pak, iya, langsung saya. Kenapa? Dia udah tahu sekian kali lewat, nggak perlu dipelajari lagi. Sambil ngobrol, sambil cerita, nggak mungkin salah rumah ya Pak ya. Kenapa? Rumahnya dia tahu. Kalau ke rumah saya, pasti Bapak nggak mungkin tahu. Robotiknya nggak nyala, betul nggak saudara? Kalau Anda tanya, kok Pak Yuda hebat ya? Oh itu penglihatannya luar biasa sambil ngobrol, kok dia nggak salah sen ya? Bukan karena pewahyuan, karena punya keteraturan. Biasa teratur, berangkat sini, besok pulang, berangkat. Coba kalau rumahnya alamatnya salah, begini. Sennya juga bisa salah. Saudara, saya ini belajar dalam hidup ini. Saya ngasih tahu sama anak saya, kamu tuh belajar teratur. Dia kasih tahu ya orang tua ya, anakmu kalau naruh barang nggak teratur, itu latihan loh, perkara kecil akan jadi perkara besar. Anak saya pernah bilang gini, Pi, kenapa sih papi cerewet? Kalau misalnya nih, saya taruh barang di sini, misalnya di contoh Alkitab di sini, saya bilang, kalau kamu ambil, balikin lagi di. Karena kalau kamu taruh ini nggak di sini, kamu taruhnya di sana. Berarti nanti kamu ke depan, kamu nggak punya lagi cara mengatur cara hidupmu mengelola yang benar. Kalau engkau nggak bisa naruh ini kembali, bagaimana nanti kau bisa dipercaya Tuhan ngatur yang lebih besar? Kau bisa kebolak-balik. Saya pikir itu saya cuma prinsip saya. Nanti Anda cari di googling lah saudara. Satu kali orang-orang Harvard tuh lakukan riset. Orang-orang yang selalu bangun pagi, ini orang Harvard tuh saudara. 700 responden diteliti. Orang yang bangun pagi dan selalu merapikan tempat tidurnya. Jadi bangun pagi gitu loh, bukan langsung berantakan, tapi bangun, dirapiin, diatur kembali tempat tidurnya. Didapati 700 orang yang teratur ini adalah orang-orang yang sukses di masa depan. Saudara, saya mikir gini loh, kalau Anda hidup hari ini bisa teratur, makanya gini loh, latih. Doa itu teratur. Jangan gini loh, saya tuh ngelatih gini. Kalau doa udah biasa misalnya 1 jam, jangan Anda kurangi jadi setengah jam. Karena kalau nanti Anda kurangi dari setengah jam, tubuhmu, dagingmu akan ikuti mana ya? Setengah jam. Tapi kalau kau biasa 1 jam, nanti lama-lama kau akan dilatih untuk selalu berdoa bisa berapa? 1 jam. Saya tuh kalau bangun pagi, udah punya tuh setelan alarmnya. Bangun, doa. Habis doa, olahraga. Oh, itu udah aturan. Jadi kalau ada yang lewat itu, langsung sadar, ini ada yang kurang. Orang yang punya robotik saudara, kalau Anda kelewatan, pasti Anda malamnya tuh ada yang kayak hilang. Apa yang belum? Oh iya. Kenapa? Udah kebiasaan. Saudara, belajar dalam hidup ini, izinkan Tuhan, proses Tuhan, kau lakukan step by step dalam hidup. Nah, catatan saya hari ini, kalau begitu, bagaimana penuaian berkualitas di dalam Yesus harus dibangun dalam hidup. Ada 3 bagian penting. Kalau Anda dan saya ingin menjadi penuai yang berkualitas di dalam Yesus, nomor 1, catatan saya ini penting. Anda dan saya harus dapatkan rema yang teratur dan rutin. Karena segala sesuatu dimulai dari mana saudara? Firman. Saudara, langit dan bumi bermulanya dari mana? Firman. Saudara, lihat saya ke depan. Saya ingin sampaikan ini. Kalau Anda bisa ngerti ini, maka Anda waktu datang ke gereja, waktu Anda baca firman, itu bukan jadi beban. Bukan beban yang negatif. Kenapa sih gue disuruh-suruh? Kenapa sih gue didorong-dorong? Kenapa sih? Enggak begitu. Karena waktu Anda baca firman, Anda ngerti gini. Segala sesuatu terjadi bukan karena kepintaran Anda. Segala sesuatu terjadi bukan karena talenta Anda. Segala sesuatu terjadi selalu dasarnya dimulai dari firman. Dan saya melihat gini, orang-orang yang bisa ngerti ini, orang-orang yang bisa hidup di dalamnya, dia akan melihat gini, kok aneh ya, yang dulu saya nggak pernah kepikiran, yang dulu saya nggak pernah bisa bayangkan, Tuhan bisa jadikan sejauh ini. Bukan karena orang itu hebat, karena Tuhan yang melakukannya, karena firman-Nya. Yuk kita mulai baca, ayo rajin baca Alkitab, rajin baca SMA. Saudara mesti catat itu rema-rema. Pak, kenapa sih mesti ngomong berulang-ulang? Ya itulah kekuatanmu, itulah hidupmu. Kalau Anda mau lihat masa depan, selalu dimulai dari firman. Kalau Anda mau lihat keluarga yang bahagia, mulai dari firman. Kalau Anda ingin mengalami breakthrough, selalu dimulai dari apa?
Gak, bukan yang lain. Bukan dari modalmu, bukan dari koneksimu, bukan dari kepintaranmu. Selalu alasannya semuanya dimulai dari firman. Sama-sama bilang dimulai dari firman. Saudara, di catatan handphone saya itu banyak rema-rema. Maka satu kali rema-rema di waktu saya baca Alkitab, saya pikir itu ayat-ayat yang sudah saya baca berkali-kali. Tapi kenapa kok ada satu ayat yang tiba-tiba bisa berbicara terus? Dan itu rasanya belum pernah saya baca. Satu kali saya membaca kitab Lukas, saudara, tentang hal kekhawatiran. Saya lagi baca, itu kan hal kekhawatiran kan udah biasa ya Pak ya. Udah biasa ayat itu berkali-kali, kita khotbahin udah berkali-kali. Tapi satu ayat itu tiba-tiba berbicara gini. Di kitab Lukas, waktu SMA beberapa waktu yang lalu. Tuhan itu akan memperhatikan hal-hal yang kecil dalam hidup. Tiba-tiba tuh saya tanya, hal yang kecil. Dan tanpa sengaja saudara, hari itu saya dapat sebuah artikel. Gimana caranya nyamuk gigit manusia? Apa hubungannya hal kecil sama nyamuk saudara? Waktu saya baca itu cerita kisah nyamuk, gimana gigit manusia. Rupanya nyamuk itu punya gergaji. Jadi kalau dia mau gigit kulitmu, saudara, itu nggak langsung digigit. Karena dia nggak punya gigi yang tajam. Kalau dia kayak giginya kayak singa, ya habis saudara semua, tercapik-capik. Dan itu saudara, kalau saya baca dengan detail, kok bisa ya Tuhan atur sedemikian rupa nyamuk yang gampang Anda bunuh, tetapi dia punya 3 cara untuk bagaimana dia bisa masuk ke kulit Anda. Lalu saya diingetin gini, kalau Tuhan aja bisa ciptain binatang yang kecil, nyamuk yang gampang kau binasakan, apalagi hidupmu. Tuhan akan jagamu, Tuhan akan peliharamu. Belum lama ini kalau Anda membaca SMA, bagaimana kitab Lukas itu menceritakan Yesus itu ditangkap. Waktu Yesus mau ditangkap, ini kisah juga saya sudah baca berkali-kali. Tetapi saudara, ada satu ayat yang bagus tuh. Satu kali waktu Yesus mau ditangkap, maka Petrus ngeluarin pedang. Waktu Petrus ngeluarin pedang, dia tetak itu kuping daripada si Malkus. Lalu Yesus ngomong gini, sudahlah. Kata sudahlah itu kayak orang Jawa bilang, wes lah. Loh saudara, kadang-kadang rema-rema itu muncul saudara ya. Tuhan bilang ingetin gini, kalau kamu menghadapi tantangan, udahlah jangan suka dikit-dikit apa? Marah. Dikit-dikit apa? Membalas. Dikit-dikit apa? Reaktif. Belajar dalam hidup ini loh, belajar rela juga. Wes lah. Sudahlah. Ya ada loh ayatnya. Itu sampai saya ulang-ulang. Sudahlah. Ada muridnya lagi marah membelain gurunya. Yesus jawab berapa? Sudahlah. Loh kok mirip orang Jawa ya? Wes lah. Saudara, saya mau beritahu buat Anda, waktu Anda baca rema, bukan cuma Anda akan lihat masa depanmu gilang gemilang, tapi selalu ada 2 hal yang terjadi. Firman itu adalah pelita bagi kaki Anda, tapi firman itu juga terang bagi jalan Anda. Saudara, kalau Anda bicara bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki Anda, berarti dia akan menuntun hidupmu setiap hari dalam hidupmu. Kalau Anda punya anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun, dibeli sama maminya sepatu yang ada lampu di belakangnya bunyinya cit. Nanti cucunya Pak Yuda lah, kalau Pak Yuda nggak lucu pakai itu. Kalau cucunya ya lucu lah ya. Kalau anak kecil dikasih lampu, saudara, tiba-tiba di sini listriknya padam, maka minimal orang tuanya bisa lihat anaknya ada di situ. Betul nggak saudara? Kalau nggak kasihan bisa ketatap sana, ketatap sini. Dengerin baik. Waktu Tuhan berkata firman ini pelita bagi kakimu, Tuhan itu akan menolong Anda. Hikmatnya selalu ada setiap hari buat Anda. Pertolongannya, kuasanya, rahmatnya akan terjadi setiap hari dalam hidup Anda. Tapi firman ini juga terang bagi jalan Anda. Bukan cuma harian, tapi Tuhan akan menerangi jalan hidupmu setahun di depan, 2 tahun di depan, 5 tahun di depan. Saya berdoa begini, orang yang dapetin firman, dia akan lihat masa depan yang penuh dengan harapan. Sebab dia hidup, maka ada hari esok, ada pengharapan yang percaya kemuliaan yang paling kuat dalam kita. Katakan amin. Nomor 1 yuk, tahun 2025 kita lebih serius sama firman Tuhan. Setuju? Setuju? Jangan anggap Anda anggap sepele. Gereja Anda anggap cuma tontonan. Ke gereja Anda anggap rutinitas. Serius dengan Tuhan. Amin. Tantangan di depanmu nggak semakin mudah. Kegelapan betul-betul terjadi di sekeliling Anda. Tapi saya berdoa, Anda adalah seperti orang Israel di tanah Goshen. Sekalipun Mesir mengalami tulah, Anda akan dibela Tuhan. Karena segala sesuatu dimulai dari
Pekerjaanmu berhasil, dimulai dari mana? Bisnismu dibuat berhasil, dimulai dari mana? Hubunganmu berhasil, dimulai dari mana? Anak-anakmu berhasil, dimulai dari mana? Firman Tuhan. Catat ini, pegang. Yang kedua, penua yang berkualitas dalam Yesus, dia akan memastikan bahwa kuasa perkataan itu benar-benar berkuasa. Akan membuat kubur itu terbuka dan sanggup membangkitkan yang mati. Coba percayalah saudara. Makanya saudara, kalau Anda ngomong itu dipikir-pikir dulu. Mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru hati-hati. Aduh, salah ngomong, jangan begitulah. Saudara, kalau Anda membaca main di kitab Hakim-Hakim saudara, ada satu orang namanya Yefta, betul enggak? Yefta itu ngomong duluan, nanti kalau aku pulang, orang pertama yang aku jumpai aku akan persembahkan kepada Tuhan. Saking senangnya. Kalau Anda senang saudara, tetap hati-hati dengan perkataanmu. Kalau Anda susah, jangan juga cepat-cepat mengutuki Tuhanmu. Pakai perkataanmu dengan pada waktu Yefta bilang, nanti kalau aku pulang, aku menang perang, orang yang pertama aku jumpai, aku akan persembahkan pada Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Waktu dia pulang saudara, yang buka pintu siapa saudara? Ini anak perempuan satu-satunya, aduh, udah janji loh sama Tuhan. Saudara, belajar dalam hidup ini, jangan cepat janji. Nanti aku tolong deh, pikir dulu, pastikan dulu. Kalau Anda belum bisa memastikan, lebih baik Anda berkata gini, saya pikir dulu ya. Pak, bisa tolong saya nggak? Apa yang perlu saya tolong? Begini Pak, nanti saya pikir dulu ya Pak. Nanti saya coba diskusi dulu ya Pak. Jangan, iya pasti. Ketika orang telepon, mana Pak janjinya? Hati. Gimana tahun 2025? Apa yang keluar dari mulutmu? Harus Anda hitung benar-benar. Biar yang keluar dari mulutmu itu bukan cuma kata-kata yang hampa, kata-kata yang sia-sia, bukan cuma kata-kata guyon-guyonan tentang Tuhan. Saya bilang beberapa teman, Tuhan tuh memang baik loh ya, tapi jangan jadikan Tuhan tuh guyonan, apalagi jadi bahan umpatan. Saudara, kalau di luar negeri itu ngeri loh saudara, nama Yesus bukan lagi nama yang dihormati, tapi jadi bahan umpatan. Saya berdoa, nama Tuhan adalah nama yang berharga. Anda dan saya mesti respect sama dia. Anda mesti menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena nama Tuhan itu akan menolong hidup Anda. Pakai kuasa perkataanmu untuk membuat kubur itu terbuka dan sanggup membangkitkan yang. Makanya perlu terus jaga hatimu supaya hatimu jangan mudah kecewa. Saudara, kalau Anda berbahagia, udahlah kebahagiaanmu atau keberhasilanmu itu masa lalu, jangan terus mau bawa-bawa terus. Kebahagiaan yang Tuhan pernah buat di masa lalu, Anda syukuri dan terus Anda berjuang untuk masa yang ke depan. Tapi kalau Anda pernah melewati proses-proses yang menyakitkan di masa lalu, jangan terus Anda bawa kecewa sampai hatimu sampai mati, saudara. Izinkan kekecewaanmu Anda bereskan dengan Tuhan, supaya Anda tatap masa depanmu dengan harapan, dengan perkataan yang lahir dari hati yang murni, hati yang kudus, saudara. Dan yang terakhir saudara, Anda dan saya seorang penua yang berkualitas. Anda dan saya mesti meyakini bahwa Tuhan bekerja dengan caranya. Saudara, kalau Anda tuh jangan pernah nuntut Tuhan, ayo kapan sih Tuhan, kapan sih Tuhan. Izinin gini loh saudara, Tuhan tuh bekerja dengan apa saudara? Caranya. Karena dia yang membuat dan menjadikan. Amin. Kalau Anda maksa Tuhan, Anda akan jadi stres. Saya tuh baca Alkitab gini, Tuhan tuh yang taruh telinga loh buat kita. Tuhan tuh membentuk mata. Masa kau yang mau ngatur Tuhan? Izinin gini semua yang terjadi dalam hidup Anda. Bukan Anda proses yang menentukan, tapi proses Tuhan yang akan menolong semua yang Anda siapkan. Bagian. Dengarkan ini. Seperti Kolose 3:17. Kerjakan segala sesuatu yang kau jumpai dengan tanganmu dengan sekuat tenaga, dan kerjakan itu di dalam nama Yesus. Sisanya Tuhan akan menjadi. Amin. Kalau setiap pagi saya selalu berdoa, Tuhan, ini anak-anak, kan saya nggak tahu anak saya nanti gimana. Orang tua mana sih nggak mikirin anaknya, betul ya? Ya Bu ya, mikirin dong ya Bu ya. Nanti sekolahnya gimana? Setelah habis selesai sekolah nanti kerjanya di mana? Setelah dia nanti kerja, nanti menikah dengan siapa? Setelah dia menikah, nanti suaminya kayak apa? Anak-anaknya juga modelnya gimana? Masih panjang.
Kalau dulu saya belum menikah, saya cuma mikirin diri saya sendiri kok. Tapi setelah saya menikah, saya ngerti kalau punya anak-anak, pantesan orang tua itu mikirin sampai mati loh katanya saudara. Iya betul ya Bu ya. Saya belum tua banget saya Bu. Orang tua itu mikirin. Tapi saya bilang gini, Tuhan, biarlah prosesmu yang menjadikan semuanya baik. Saya tuh kemarin baru ketemu sama satu teman karena ulang tahun salah satu anggota Kersel, anaknya dapat kuliah di Bandung di Unpad. Dia cerita gini, iya, gak sangka loh, anakku tuh mau masuk BINUS, tiba-tiba seperti digeser dalam sekian detik, set, tiba-tiba masuk Unpad. Saya bilang ya sama, anak saya udah daftar, udah bayar, saya pikir kuliah akan di sini begini, udah start, set, dalam sekian tempo, udah langsung di luar kota. Tapi saya cuma percaya gini, kalau Anda belajar dalam hidup ini percaya, yang menjadikan semua itu adalah bukan kekuatan Anda, tapi semua prosesnya Tuhan. Anda akan melihat bahwa semuanya akan baik pada akhirnya. Tuhan akan menjadikan indah pada waktunya, karena Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi orang yang mengasihinya, yang percaya. Tepuk tangan yang paling kuat buat Allah kita, lebih kuat lagi buat Allah kita. Katakan amin. Saya cerita terakhir ya saudara ya. Saya tuh kemarin keingetan, karena besok hari Rabu ini salah satu customer kami atau klien saya ini saudara, dia topping off untuk satu hotel di Jakarta Pusat. Saudara, sebelum dia topping off, jadi beberapa tahun yang lalu nih dia punya rencana membangun hotel saudara. Udah siap, 2016 udah siap saudara. Kapan? Dia mau cari izin supaya izin dari hotel itu bisa keluar dengan izin yang resmi. Karena di Jakarta tuh rupanya nggak gampang bikin hotel, apalagi di Jakarta Pusat saudara. Ini ring 1. Di daerah Menteng itu nggak gampang. Saudara, waktu dia mau nyari izin saudara, ini si bosnya sudah sampai stres saudara. Ini kenapa sih izin susah bener? Nyari izin yang resmi nggak gampang. Saudara udah pikir izin ini resmi, nggak taunya wilayah di mana di hotel itu mau didirikan saudara. Itu dibilang ini cagar budaya Jakarta. Jadi cuma seberang-seberangan, yang situ boleh, yang sini nggak boleh. Saudara dia bilang, ini kenapa susah ya? Saya cuma bilang, udah Pak, kita doa. Saudara, kita udah berjuang, ada kepala dinas minta izin. Ya nggak bisa, kalau bisa paling 3 lantai lah ya. Kalau lebih dari 3 lantai nggak bisa. Dihitung-hitung, Pak, kalau nggak sampai lantainya tinggi cuma 3 lantai nggak muat, nggak balik modal. Nggak bisa, aturan Jakarta begini. Kalau mau, Bapak ganti tanah. Saudara, ganti tanahnya lebih mahal daripada bangun hotelnya. Nggak jadi lagi. Saudara bisa bayangin 2016, 2017 bergumul, 2018. Saudara, kita bersyukur. Kenapa saudara? Ada syukurnya. Tiba-tiba peraturan gubernurnya ganti. Kapan peraturan gubernurnya ganti? Waktu Pak Anies turun. Rupanya segala sesuatu itu ada hikmahnya saudara. Ada hikmahnya. Jadi karena ada masa vakum saudara, lalu tiba-tiba ada satu orang mengganti PIC-nya gitu, dia ngubah peraturan. Dan singkat cerita, cagar budaya yang tadi gak boleh dibangun, dikasih izin untuk bangun saudara. Udah seneng saudara, udah seneng. Membangun. Tiba-tiba COVID terjadi saudara. Ada lagi saudara. Ada lagi. Kapan nantinya? Kapan nih habisnya? Saudara, tapi Tuhan itu baik ya saudara. Semua bisa dilalui. Dan nanti hari Rabu kita topping off. Dan saya bilang gini, Pak, bagi Tuhan, sekali Tuhan itu berjanji, Dia bisa dengan caranya. Memang kita masih nunggu, tetapi memang Tuhan itu tahu kenapa kita nunggu, supaya kita bisa melewati dan kita bisa belajar banyak hal. Dan waktu kita bangun, kita sudah siap semua dengan segala sesuatu di dalamnya. Saya berdoa begini, ke depan Anda nggak tahu apa yang terjadi di depan Anda, mau bisnis, mau usaha, tapi percayalah, Tuhan yang membuat semuanya indah pada waktunya. Dia Tuhan yang berjanji, dan Dia Tuhan yang pasti untuk mengenapinya. Tepuk tangan paling kuat, mari kita balik sama-sama. Katakan, kau sungguh indah tiada taranya. Indah tiada taranya. Amin. Sungguh benar juga, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh
pujian ini yuk. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, Sungguh ajar ku dimengerti, lebih dari semua lebih dari semua yang ada. yang punya nikmat yang luar biasa. Nikmatmu Tiada tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tara. Yang mulia loh Bapak Ibu, Mulia yang berkuasa langit bumi, air darat semuanya Dia. Hormati Tuhan dari Cilegon ini Tuhan, dari ibadah ini kami menghormati Tuhan. Yes, kami menghormati Tuhan dengan serius. Kami kagum. Oh, kagum. Kami angkat tangan kami. Kami angkat hati kami Tuhan. Dari tempat ini gak ada pribadi yang lain yang akan menolong kami di masa menuai yang besar ini. Yes, sekali lagi kami kagum. Yes, kami kagum Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan yang hadir. Oh Tuhan yang mencipta semuanya. Oh firman yang hidup itu Tuhan. Tuhan mau hari ini Anda pulang bukan dengan cara yang sama. Anda pulang dengan sebuah kualitas yang baru. Ingat baik, segala sesuatu dimulai dari firman. Dan pakai firman yang kau dapatkan dari Tuhan itu, mulai perkatakan dengan kuasa itu. Kau akan melihat semua kubur. Kau akan lihat semua kematian yang di depanmu akan bangkit kembali. Mulai perkatakan buat keluargamu. Perkatakan buat anak-anakmu. Perkatakan buat kota kita. Tidak ada kata kematian, tidak ada kata kegelapan buat Cilegon. Dari tempat ini akan muncul terang yang bersinar. Dari gereja ini akan muncul mercusuar yang memberkati Banten. Dari tempat ini akan muncul pergerakan penuaian jiwa-jiwa yang besar terang. Dan izinkan semua itu adalah prosesnya Tuhan dalam hidup Anda. Berapa Anda janji sama Tuhan? Tuhan, aku taruh hidupku di dalam tangan-Mu. Aku taruh Tuhan, serius Tuhan. Beneran Tuhan. Beneran Tuhan. Aku taruh semua hal dalam hidupku. Kalau itu menjadi bagian Anda dan pilihan Anda, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Tuhan menolong setiap anak-anakmu supaya mereka pulang hari ini Tuhan. Mereka pulang dengan kekuatan yang baru. Sertai mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam kesehatan mereka, dalam rumah tangga mereka, bahkan anak-anak mereka. Biar mereka selalu melihat campur tangan Tuhan menyertai mereka. Berkati mereka. Pakai mereka menjadi penuai-penuai yang berkualitas, tangan-tangan yang terampil Tuhan. Di tengah banyak orang ketakutan, mereka lihat kelumputan. Di tengah orang lihat banyak kesesakan, mereka lihat kesempatan. Di tengah orang lain lihat kesukaran, mereka lihat selalu penuaian yang terbesar yang terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan. Berkati semua pekerja hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang melayani hari ini, tutup bungkus semua dengan darah Yesus. Dan sebelum kami pulang, kami siap untuk terima berkat-Mu. Mari angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah, alami Tuhan dalam hidupmu. Nikmati kuasa yang datangnya daripada Roh Kudus. Maka berkat yang berasal dari Allah Bapa di surga, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai sekarang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan